Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam itu Indah. Masya Allah. Baik jamaah sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai remaja Pati diarak masa gegara curi pisang demi hidupi adik. Astagfirullahaladzim. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Ya Allah, miris sekali ngelihat orang nyuri pisang sampai diarak warga begitu, Pak Ustadz. Ya Bu, sedih Bu ya? Iya. Iya kelihatan dari cara Yang- ngomongnya Bu sedih banget kayaknya Bu. Saya juga sedih banget Bu, aduh. Sedangkan yang nyuri uang miliaran hukumannya didiskon gitu ya, Pak Ustadz. Di diskon ya Bu, dihukumnya ringan ya Iya, Bu. iya. Setuju banget Bu saya Bu, aduh saya kesel banget Bu. Koruptor itu dihukumnya aduh ringan banget, malah bisa ditebus. Ibu baik, silakan duduk kembali ya, terima kasih Bu. Ya. Baik, silakan Ibu atur nuhun. Ustadz silakan Ustadz. Izin Nabi dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran buat kita Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan pembelajaran dari setiap apapun tayangan. Kita tidak bisa menjas atau menjelekkan seseorang apalagi tadi tayangan tadi ini membuat miris kita. Dari satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan datang di akhir zaman nanti para penguasa yang memerintah dengan sewenang-wenang. Para pembantunya, para menterinya fasik. Para hakimnya menjadi pengkhianat hukum. Dan para ahli hukum dalam hal ini, ahli agama, ulama, fuqaha menjadi pendusta. Sehingga siapa saja di antara kalian yang mendapati zaman itu, maka sungguh kalian jangan menjadi pemungut cukai. Hadis riwayat At-Tabrani. Mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan buat kita semua. Yuk ketika akan ada yang namanya sesuatu kezaliman, kembali lagi. Yuk jangan berada ke tempat kezaliman itu. Jangan berkongsi dalam keburukan. Yang saya pikirkan mohon maaf, dari sekian banyak orang, kenapa tidak ada yang membelanya? Kenapa tidak ada yang membelanya? Kita aja di sini menganggap, kebayang nggak kalau dia adalah diri kita, nauzubillah. Atau ada kesalahpahaman. Betul tidak Bu? Makanya tadi komentar Ibu bagus. Yang membandingkan dengan yang lebih parah, kenapa tidak digituin? Memang ada namanya efek jerah. Tapi tidak segitu itu juga. Ada namanya pengadilan. Mengadili orang secara adil. Tapi tidak seperti itu. Betul. Iya, sekiranya ada orang punya hutang, maka berkatalah di antara sekian itu, saya siap. Apalagi kalau dia masuk dalam golongan fakir, berarti dia ada haknya dari harta kita. Betul. Yang itu diambil dari zakat. Nah itu. Harusnya. Jadi Ustadz walaupun ia mencuri itu bukan perbuatan yang baik ya kita Iya. tahu. Tapi kita yang harapkan itu adalah hukumnya tuh bisa adil. Bayang nggak gitu ya. Sayyidina Umar bin Khattab Ya. harusnya potong tangan tapi tidak dilaksanakan. Oh iya. Karena marak pada saat itu terjadi paceklik. Sehingga kalau potong tangan mencuri, habis tangannya orang semua. Masya Allah. Ya karena melihat keadaan. Itu kebijaksanaan. Kebijakan, Situasional betul, baik. kebijakan. Terima kasih Ustadz Maulana, boleh tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Baik jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah nih Ibu. Sebentar lagi kita memasuki bulan suci. Masya Allah. Coba saya mau tanya bahagia gak Bu? Bahagia. Senang gak Bu? Aduh senang, saya juga senang Bu. Istri saya udah mulai belanja, ngisi. Di kulkas tuh udah mulai banyak makanan-makanan. Ibu sahur pertama udah dipikirin belum Bu? Kira-kira mau masak apa? Aduh, tapi kelihatan dari wajah-wajahnya bahagia. Nah Masya Allah. Jamaah, ini katanya orang-orang yang berbahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan itu adalah orang-orang yang istimewa. Nah pas banget sama pembahasan kita hari ini. Tema kita di pagi hari ini adalah berbahagialah menyambutnya. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu Ibu buat tema kita hari ini.
Masya Allah, unik-unik banget ya tradisi di berbagai daerah, terutama di Indonesia gitu ya. Kalau di Habib masih kayak gitu Habib nyucinya? Enggak ya? Tapi menarik banget. Sekarang ada laundry ya. Bi, Masya Allah ini berkaitan sama tema kita hari ini. Katanya benar gak sih orang-orang yang bahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan itu tandanya imannya itu masih hidup. Nah sebaliknya nih kalau yang ogah-ogahan, aduh nahan lapar lagi nih, aduh ribet lagi nanti ngurus ini itu. Nah itu katanya imannya telah redup, benar gak sih Bi? Mohon penjelasannya. Silakan Habib. Akhir Afwan, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Kang Mikdad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabih wa azwajih wa dhurriyyatih wa ahli baitihi wa ansari wa sari wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Insyaallah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketika kita memahami bahwasanya Ramadan adalah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan ini untuk kita. Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru umatun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini buat kita. Allah berikan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Di dalamnya penuh dengan kebaikan, keberkahan, rahmat, maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala dan selamat daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau dia memahami bahwasanya indahnya Ramadan, bahwasanya dia akan mengejar Ramadan dengan kenikmatan. Saya kasih contoh, ada seorang anak kecil dikasih berlian 2 karat atau 3 karat, dibuang sama itu anak kecil. Kenapa? Enggak paham, tidak mengerti. Anak kecil usia 1,5 tahun dikasih uang, dikasih gunting, digunting-gunting sama dia. Tapi kalau dia memahami bahwasanya itu bermakna, maka tidak mungkin digunting, tidak mungkin dibuang. Kalau orang dewasa dikasih berlian, wah sujud syukur. Apalagi berliannya 3 karat, apalagi dikasih hadiah 1 miliar. Wah, itu ibaratnya Bu senangnya luar biasa. Apalagi kita nih dikasih Ramadan, alhamdulillah panjang umur bisa masuk Ramadan. Sungguh gembira, bahagialah Ramadan lebih-lebih daripada berlian, lebih-lebih daripada dunia beserta isinya. Carilah Ramadan dengan kenikmatan. Di dalamnya ampunannya Allah, dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia mendapatkan takwa dari Allah. Dan takwa tersebut mendatangkan sebuah apa? Sebuah hati yang tentram, hati yang bahagia, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Qul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Siapa orang yang bergembira, bahagia dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, adanya Al-Quran, dan Rasulullah membawa yang namanya Ramadan, bergembira, bahagia untuk mengikuti syariat agama, niscaya Allah muliakan dan kasih keberkahan bagi dirinya. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu dong. Jadi segala sesuatu itu bermakna pada orang-orang yang tepat dan mengerti artinya, Masya Allah. Baik jamaah, nah kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita nih mengenai bahagianya menyambut bulan suci Ramadan. Selanjutnya kita panggilkan guru kita Ustadz Syam. Iya. Ustadz mohon izin nih, ini masih ada kaitannya nih sama tema kita hari ini nih. Ini benar gak sih salah satu tanda seseorang itu bahagia menyambut bulan suci Ramadan itu adalah salah satunya membaca doa khusus. Nah ini katanya tuh para ulama itu membaca doa ini 6 bulan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Aku jadi penasaran doa apa tuh Ustadz? Mohon penjelasannya guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masuk bulan suci Ramadan. Guruku Ustadz Maulana Habib Utsman, Mas Mikdad serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 144. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم
الشطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Salah satu ciri orang yang bahagia, orang yang semangat, orang yang senang masuk bulan suci Ramadan adalah mereka yang selalu berdoa tentang Ramadan. Maka dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau sampaikan qala ba'dus salaf, di antara orang-orang salaf dahulu, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighahum syahra Ramadan. 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan udah berdoa. Doanya apa? Doa khususnya supaya ketemu sama bulan Ramadan. Itu aja doa khususnya, supaya berjumpa dengan bulan Ramadan. Buat apa? Bukan buat jualan pisang hijau. Bukan buat jualan cendol, bukan. Bukan buat supaya omset naik lagi. Karena ada juga orang niatnya pengen ketemu Ramadan. Karena kalau ketemu Ramadan semua dagangannya laku, bukan. Tapi supaya bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Thumma yada'una Allah sittata ashhurin ayyataqabbalahu minhum. Kemudian kalau sudah lewat Ramadan, masuk bulan Syawal, masuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, masuk 6 bulan setelahnya, doanya cuma satu. Apa itu? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima seluruh ibadahku di bulan suci Ramadan. Maksudnya apa? 12 bulan, 11 bulan selain Ramadan, doanya 2. 6 bulan sebelum Ramadan minta ketemu Ramadan, 6 bulan sampai setelah Ramadan mintanya diterima seluruh amal ibadah Ramadannya. Jadi kalau dikatakan doa khususnya apa? Itu ada beberapa redaksi khusus. Contoh misalnya ada doanya begini, Allahumma ballighna Ramadan. Ada juga redaksi yang lain, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li. Ya Allah, sehatkan aku, selamatkan aku, jumpakan aku dengan Ramadan dan jumpakan Ramadan denganku. Maksudnya karena ada orang ketemu dengan Ramadan tapi tidak dijumpai sama Ramadan. Maksudnya dia gimana, masuk Mas Syam? doang di bulan Ramadan, dia ada di bulan Ramadan. Ada. Tapi dia tidak bisa menikmati Ramadan dengan ibadahnya. Makanya Waduh. minta ketemu Ramadan sehat wal-afiyah. Sehat itu badannya, afiyah itu hatinya, semangat ibadah. Masya Allah, amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih guruku Sama-sama, Sasyam, boleh Mas tepuk Mitra. tangan dulu dong Bu. Masya Allah, menarik banget tema kita di pagi hari ini ya. Baik jamaah, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi tentunya masih dalam tema berbahagialah menyambutnya. Tetap di Islam Indah, jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.